Jero bikers Bapak Ibu sekalian bahasa Inggris. Tapi dasarnya bikers itu pamotoro. Ya. Jadi kemakeda ki bikers muslim pamotoro kelompok pamotoro, tetapi mereka kita arahkan ke jalan kebaikan yang bernuansa agama. Nasaba ya makko di Bulukumba megalad de komunitas motoro. Mapamulai resking letu pes pangkamanan. Iya. Cuma yang miro ngkatoro komunitas motoro tapi tidak membawa pada kebaikan. Mohon lebih kormal lanji-lanji. Iya. Papa mentum-mentum manu saya kenal lepok motoro. Ya bahkan biasa elo mani mangaribi apa niro di pangereng-ngereng motoro ini elo mas sempajam mangaribi tahu. Iya. Mola dia lo nama sige apa gencangi gasna. Wom. Taselo tu matuai. Sampai-sampai salah baca di tahiyah. Sampai-sampai salah baca di bacaan salat. Dan dia nama kada inna salati wa nusuki wa mahyaya, maka man inna salati wa susuki wa yahmaha. Salah baca di pakoniro. Karena banyaknya komunitas motor ini, maka bikers Muslim Bulukumba dibentuk tujuannya untuk memberikan warna baru. Maka dana mau kita anak motoro tetapi di motoki mak guru agama. Jadi makoniro kahadir biasanya bikers Muslim Bulukumba. Jadi kelompok anak motor tapi bergerak di bidang agama Bapak Ibu sekalian. Insya Allah itu nama lanjut-lanjut ke kemergabungan atai. Kenapa? Karena setiap maghrib isya kita akan bawa mereka ke masjid untuk bermajelis ilmu seperti ini setiap hari. Makburi agama. Nah, paginya itu biasa ngopi-ngopi, tapi ngopi bersama para ustaz sehingga dapat pembidaan, dapat bimbingan dari ustaz secara langsung. Ya, sekaligus memperbaiki akhlak mereka. Inilah program kami Bapak Ibu sekalian, itu bergerak di waktu maghrib dan isya. Tujuannya untuk bermajelis ilmu, menebar kebaikan, berbagi manfaat kepada seluruh jamaah. Jadi teman-teman yang hadir pada malam ini, tetap bersemangat untuk bermajelis ilmu, jangan kasih kendor, tetap gaspol, karena tiada yang tahu bahwa jangan sampai ini majelis ilmu terakhir bagi kita. Memasuki tahun 2022 ini tentunya harus semangat baru yang kita tanamkan dalam diri. Ya. Rasulullah katakan bahwa orang yang paling celaka hidup di muka bumi ini adalah orang yang hari ini ibadahnya lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Engkang emo seni, maka sing seni. Ya. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini ibadahnya sama di hari kemarin. Tidak ada peningkatan. Apa kotomiro? Ya. Termasuk rugi nih. Ya. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini ibadahnya lebih baik daripada hari kemarin. Ini yang kita harapkan. Tapi begitulah iman. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau naik imannya, Masya Allah. DP gaga Pak Do jadi masih timpa masih kami menikah rumah tajang antri. Komen imangi sisen na konon no iman na buta telumpul dapat compa sita cicen. Ya. Begitulah iman. Makanya iman kita ini tidak sama dengan imannya para malaikat. Imannya itu para malaikat terus mendatar seperti ini, tidak pernah turun. Ya. Kalau imannya para nabi itu naik terus. Ya. Tapi kalau imannya kita, ya, seperti jalanan Sinjai, naik turun belok-belok kiri kanan. Ya. Makanya yang paling berat sebenarnya dari menjaga keimanan kita adalah ini istiqamah. Istiqamah. Jadi hijrah itu Bapak Ibu sekalian, menjadi pribadi yang baik itu bukan hanya penampilan yang diperbagus. Ya tahu bagus nih, pakaian muslim ini pakai tiap hari. Biar pergi ngopi pakaian muslim, pergi di pantai pun juga pakaian muslim. Justru bukan pada tempatnya. Iya. Hijrah seseorang tidak diukur dari penampilan, maka datu ni jenggot na cede, namo telur lampa. Iya. Tapi hijrah seseorang itu Bapak Ibu sekalian diukur bagaimana istiqomah kita dalam menjaga ibadah kita. Jangan sampai pertama nami magencang, tapi pas lama-lama kendor lagi itu ibadah. Iya. Maka Rasulullah SAW selalu menyuruh kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai maha yang membolak-balikkan hati. Minta kisah sama Allah, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Karena ini hati Bapak Ibu sekalian seperti gelembung air yang mendidih, cepat sekali berganti-ganti seperti ini Pak.
Mungkin pagi hari kita beriman, tapi di sore hari memulai si munafik. Ya. Malam hari dia beriman, tapi pagi hari munafik. Itulah iman. Nah, jadi salah satu cara memperbaharui iman selain berdoa kepada Allah ini, cari teman-teman yang baik agamanya, yang soleh orangnya. Karena teman-teman yang soleh itu, sahabat-sahabat yang soleh itu, kata-katanya adalah motivasi. Iya. Kita ini manusia memang selalu dimotivasi. Selalu mentopi dimotivasi. Kalau tidak ada motivasi, bahkan kita manusia kadang-kadang ada yang juga tidak pandai memotivasi dirinya. Maka kita butuh sosok teman, sahabat yang mampu selalu mendampingi kita, terus memberikan kita kata-kata motivasi tentang iman. Ya, memang mungkin bahasanya biasa-biasa saja kok siruntuk. Silong, ayo pergi majelis ilmu. Apa kau miro? Tapi itu sebenarnya kalau kita mau sadari, motivasi sebenarnya untuk bermajelis ilmu. Masa kalau orang ngajak untuk kejelekan biasa mau giliran diajak kebaikan tidak mau. Ya kau makan dani, ayo mabar main bareng, buat apa magati itu. Ayo pergi minum kopi magati itu. Giliran diajak, ayo kita pergi bermajelis ilmu. Dia pocong mebelah. Ya. Selalu itu alasannya. Jadi cari kita teman-teman yang soleh. Jadi jangan tunggu motivasi baru kemudian bertindak. Bertindak dulu, nanti itu motivasi akan datang dengan sendirinya. Jarang itu ada motivasi datang di awal. Kalau bergerak pasti motivasi ada sebentar itu. Iya. Saya secara pribadi mungkin seperti ini, atau mungkin yang teman-teman yang lain juga merasakan. Mungkin ketika menjelang maghrib, mungkin merasa malas dirasa mau mandi atau mau ke masjid lagi. Tapi nasabah dipaksa-paksa dipaksa-paksa dirita, karena kita paksa kita punya badan ini, akhirnya bergeraklah, pergilah mandi. Itu masih berat sebenarnya. Kadang-kadang ada sudah mandi tapi kembali lagi duduk. Ya. Tapi karena mengingat lagi ada jadwal hari ini pengajian di Masjid Babur Rahman, akhirnya berangkatlah dia. Begitu sampai di masjid ketemu dengan teman-teman hijrah, akhirnya muncullah motivasi itu. Nah, ini yang kita maksud, bertindak dulu maka motivasi itu akan datang. Ya. Berat itu yang namanya istiqomah dalam kebaikan. Jadi teman-teman dan para pengurus masjid dan jamaah sekalian sempat hadir, juga sahabat-sahabat dunia maya sempat mengikuti live streaming dari Bekos Muslim Bulukumba ini. Berdoa kepada Allah dan cari teman yang soleh. Inilah kunci ketika kita ingin istiqomah dalam ibadah atau dalam ketaatan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki tahun 2022 ini tentunya harus ada banyak perubahan yang harus kita alami, yang kita lakukan, terutama ke arah yang positif. Jangan sampai begitu-begitu terus di kehidupan karena tidak ada perubahan, Bapak Ibu sekalian. Bertambahnya tahun ini bukan berarti bertambah umur kita, tapi sebenarnya berkurang umur kita. Cuma yang mengherankan, di malam pergantian tahun baru, banyak orang yang seharusnya menangis merenungi dosa-dosanya, tapi itu terbalik, Pak. Justru di malam pergantian tahun, mak betangi pasar salong, hanya untuk lomba karaoke di malam itu. Macawa-cawai, bersorak-sorak, bergembira, sama nama kedamega ni amalakna, dan nanti kalau mati tinggal masuk surga. Padahal kita ini penuh dengan kubangan dosa. Baik itu dosa yang sengaja kita lakukan maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Yang kita sadari maupun tidak kita sadari, bertumpu dosa kita. Magari komalangan Ustaz, acara-acara bakar ikan boleh gitu. Tidak masalah komandan Remo. Yang itu tidak masalah, pas seputar rompe. Kalau kimako sementara pas sepu kita rompe, na seputar trompe na malika Israfil. Maka samang itu kiamat linoy. Seharusnya diisi dengan malam renungan, diisi dengan renungan-renungan, bermuhasabah diri, itu diganti dengan bersorak-sorak seperti mau mati semua ini, Pak, Bu. Elo mati. Semua meninggal ini. Bersyukur karena Allah tidak mencabut nyawa kita di malam tahun baru. Coba seandainya kematian pada malam itu datang, sementara ibadah kita masih segitu-segitunya. Ibadah kita masih segitu-segitunya. Mana juga urusan tak sama orang belum selesai, tiba-tiba datang kematian, kan repot urusan, Pak. Mumpung kita ini masih hidup, sama-sama hidup, masih bisa kita saling membantu, saling mengingatkan. Nanti kalau sudah meninggal, kita tidak bakurus, nanti kalau setelah meninggal.
Saya lagi tidak kenal dengan Pandi Ito nanti setelah meninggal. Saya lagi tidak akan kenal dengan Ustadz Ahmad Pahlewi. Saya lagi tidak akan kenal nanti namanya Angga setelah kita meninggal dunia. Iya. Kita masih hidup di dunia, kita masih saling menasehati, saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau ada orang baik, ajak kepada kebaikan, datang ki, jemput itu. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi di tahun 2022 ini, yuk perbaiki diri kita. Ganti yang buruk menjadi hal-hal yang lebih baik. Insya Allah kita semua punya harapan untuk menjadi orang baik, Bapak Ibu sekalian. Tinggal pertanyaannya ada pada diri kita, mau atau tidak kita lakukan hal itu. Ya. Sarana ilmu banyak untuk kita belajar agama. Kita sudah sekampung dengan ustadz, bertetangga dengan ustadz. Di kampung kita sudah ada pesantren. Sarana belajar agama sekarang enak sekali nih. Di HP kita ada agama, di televisi ada agama. Tinggal kita memanfaatkan semua itu untuk belajar agama, memperdalam ilmu agama. Iya. Kita ini tidak seperti zamanya Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari dulu hanya satu hadis yang dia mau tahu bagaimana hukumnya itu hadis. Apakah hadis ini sahih atau tidak. Itu kalamanna nasalai kamponna. Berbulan-bulan hanya untuk mengetahui hadis itu apakah sahih atau tidak. Seandainya pada masa Imam Bukhari sudah ada namanya Android, Pak. Saudara namanya HP Google, tidak mesti lagi capek-capek Imam Bukhari berangkat, tinggal diketik saja di situ sudah ada. Nah kita sekarang fasilitas agama sudah lengkap, tapi tidak ada kemauan, malasnya kita, jenuhnya kita, tidak ada yang menjemput semua itu. Urusan dunia saja Bapak Ibu sekalian kita butuh ilmu, apalagi urusan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang ingin juga kehidupan kebahagiaan di akhirat harus juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan keduanya juga harus dengan ilmu. Semuanya ilmu dan ilmu. Beda itu Bapak Ibu sekalian, orang yang belajar dengan tidak belajar beda. Beda. Ini yang harus kita perbaiki. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia di akhirat Bapak Ibu sekalian, selain dengan ilmu adalah tentunya bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Ini juga yang terutama. Karena tidak ada kebahagiaan yang sejati sebenarnya kecuali hanya hubungan kita dengan Allah. Iya. Salat kita perbaiki, ibadah-ibadah yang lain kita perbaiki. Ini yang perlu kita jaga baik-baik. Kalau hubungan kita kepada Allah tidak bagus, walaupun hubungan sesama manusia kita bagus, bantuan kita kepada sesama kita banyak, pemberian kita kepada orang-orang banyak, tapi kalau hubungan kita kepada Allah tidak ada, sama 1 kali 0, digagang ke 6. Sempat itu hari saya berada di bengkel, saya mau perbaiki, saya punya motor untuk persiapan nanti touring ke Kendari. Kebetulan bos naro Cina, ya, non muslim. Sementara itu anggotanya seorang muslim. Apa dia bilang? Bos, rajin-rajin ke sedekah kita supaya masuk ke surga. Bacawa kalau lengah, tapi kok caranya? Masuk kampus, mau mendaftar di kampus, mau dapat ijazah tapi tidak isi formulir. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi walaupun bagus hubungan kita kepada manusia, tapi kalau hubungan kita kepada Allah tidak ada, tetap 1 kali 0. Memang di dunia kita disanjung-sanjung manusia, colek payanu, bagus payania. Walaupun mungkin bagusnya, tapi tidak sholat sama kita. Karena apa? Karena as-salatu miftahu kullu amalun. Karena sholat itu kuncinya seluruh amalan kita. Kalau tidak ada sholat, tidak ada artinya yang lain Bapak Ibu sekalian. Dan itu kuliah sholat paling gampang ditinggalkan. Apalagi biasa ibu-ibu kalau ada di pesta, la ilaha illallah. Biasa mega dinas sempajang. Ya. Maga tema rombang nyinna. Begitu juga bapak-bapak banyak toh, kotak kala jajan biluak na pun rajak-kajakai. Maka bagemar tonnya nunna, minyak rambutna. Biasa tidak boleh kena air wudu. Iya. Biasa begitu. Yang sudah beristri teman-teman members, cobalah telepon tak sekali-sekali itu cerita kalau pergi di acara-acara tertentu. Biasa itu kadang-kadang tidak sholat. Karena biar itu suami rajin sholat, kalau istrinya tidak sholat, yang pertama itu dilempar ke neraka suaminya dulu. Suaminya. Kenapa bisa? Dosanya istri juga kita ditanggung juga suami. Karena begini, waktu tadi kasih nikah,
Apa kita bilang waktu dikasih nikah, Ki? Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Kalimat ini yang menyebabkan kita, dosa istri kita juga kita tanggung. Iya. Laki-laki kalau sudah mengatakan saya terima nikahnya, Pak, itu kalimat pengakuan. Sama nama kadaki pekere Pak Imam. Kalau pamannya Pak Imam kasih nikah, Ki, ku terima semua yang ada sama istriku 100% tanpa terkecuali. Jadi ada kebaikannya diterima, ada kejelekannya diterima, ada cacatnya diterima, menjadi sifatnya diterima toh. Termasuk dosa-dosanya diterima juga. Jangankan dosa-dosanya, Pak, nyenyenna diterima. Banyak panona terima, kedik-kedingi betisna terima, termasuk sakuluna bapak punya. Itulah kenapa kalau seorang istri sudah dinikahi, tidak ada haknya bapaknya, ibunya. Bahkan berdosa seorang istri ketika memenuhi keperluan orang tuanya sementara tidak ada izin dari suaminya, atau suaminya sakit hati karena hal itu. Bukankah dulu ada istri sahabat Nabi yang ketika suaminya berangkat pergi perang, maka tinggallah wanita ini di rumahnya. Tidak lama setelah itu datang orang membawa kabar kada madangi bapakmu sakarat, ki bapakmu mau meninggal dunia. Tapi kau cepat lihat apa Nabi bilang ini perempuan, saya tidak akan keluar rumah sampai saya mendapatkan izin dari suami saya. Coba seandainya ada HP pada masa itu kan bisa ada telepon suaminya, tapi karena tidak ada HP, apa Nabi bilang seperti itu? Kembalilah ini pembawa kabar. Tidak lama setelah itu datang lagi nih, meninggal di bapakmu, tidak mau kau lihat, siapa tahu mau kau urus ke jenazahnya. Apa dia bilang? Saya tidak mau keluar tinggalkan rumah tanpa ada izin dari suami saya. Coba lihat. Bukan Jikode ini disuruh berhenti ceramah. Ada Mirna. Ya. Tidak lama setelah itu suami tidak pembawa kabar datang lagi, mau dibawa bapakmu ke kuburan. Cepat kau pergi lihat untuk yang terakhir kalinya. Apa dia bilang? Saya tidak tinggalkan rumah sampai saya mendapatkan izin dari suami saya. Itulah kedudukan istri dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sudah pindah tanggung jawabnya kepada suaminya. Jadi kongka anak darah tulime bumi anu salah nu gak salah palakai magati. Karena anak perempuan itu kalau bikin dosa yang tanggung dosanya juga bapaknya. Ketika sudah dinikahkan maka beralih kepada suaminya. Nah itu. Jadi terima semua. Ya. Makanya kalau ada istri Pak disuruh sholat tidak mau, disuruh sholat melawan, disuruh sholat macai, disuruh sholat marah-marah, jangan dipukul, ganti yang baru. Begitu memang. Kalau istri Pak biar 1000 kali minta talak tidak berlaku. Tapi kalau suami biar bercanda, namun bonga-bonga maka telak berlaku toh. Itulah kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga. Makanya besar tanggung jawab kita sebagai suami. Nah banyak suami satu jina tahu tugasnya, itu pun nomor 2 ji. Apa itu? Mencari nafkah, kerja siang malam. Yang penting anak istri kenyang. Itu jina tahu tugasnya. Nah itu nomor 2. Yang nomor 1 lupa. Apa itu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini nomor 1. Persoalan rezeki, insya Allah selama semua kira ikhtiar karena pasedaki pang Allah Ta'ala. Dan selama kita masih hidup ada rezeki Allah yang Allah siapkan untuk kita. Ada rezeki Allah siapkan. Orang Pak kalau sudah habis rezekinya mati tahun itu. Lalu kenapa kita mesti panik hanya persoalan rezeki? Yeah. Perbaiki dulu agamanya kita punya keluarga. Bagaimana kalau kebalikannya Ustaz? Istrinya rajin sholat, suaminya makutu. Suaminya tidak sholat. Kalau begini modelnya siapa dilempar pertama ke neraka? Suaminya tonji. Iya, istrinya tetap masuk surga. Kan tidak bertanggung jawab urusan akhirat itu sama istri tak Pak. Istri tak mungkin hanya tugasnya mengingatkan Pak, sholat ki, Pak, sholat ki. Ya. Kalau sudah mengingat karena tidak mau ki, selesai urusannya dia. Iya. Karena ada biasa suami kadang-kadang diingatkan sholat begitulah. Macet sapo, cek pagar ki. Bila istrinya, Pak, istirahat ki dulu macet pagar. Pak detopa baja 17 Agustus, na pula sedih. Istirahat ni dulu, tapi minapahu, kamu tahu tu loro baja.
Mengerti moto itu Allah Ta'ala karena cek kasapo. Padu susuro kah? Paling kusuro kah? Begitu jelasannya. Ya. Kalau sudah begitu maksudnya sudah jangan mengingatnya lagi, Bu. Ya. Lalu bagaimana kalau seperti ini, Ustaz? Suaminya sholat, istrinya sholat, anaknya sudah balik tapi tidak sholat. Nah, siapa yang pertama dilempar ke neraka? Bapaknya. Bapaknya lagi. Coba Pak. Makanya itu Rasulullah katakan, Pak, di akhirat nanti itu ada orang tinggal satu langkah kakinya masuk ke dalam surga langsung tidak jadi. Kenapa? Ada anaknya teriak dari belakang, ya Allah jangan kau masukkan bapakku itu ke surga. Kenapa? Saya anaknya, masa dia rajin sholat tidak suruh ke sholat? Bapaknya keberatan. Nah kau suruh juga kau sholat. Bilang anaknya disuruh kak, tapi tidak dipaksa kak. Iya. Bilang aku paksa kok, dipaksa kak tapi tidak dibampak kak. Karena hadisnya Nabi mengatakan kalau 7 tahun umurnya anakmu suruh sholat. Kalau 10 tahun kedapatan tidak sholat, pukul. Pukul itu anak. Supaya dia tahu pentingnya sholat, Pak. Tapi pernah kejadian tak balik. Justru anak bampe bapaknya. Ini anak rajin pergi sholat berjamaah di masjid. Karena anak TPA di situ di masjid. Iya. Ternyata pergi sholat berjamaah, Pak imamnya itu guru mengajinya kasih isi ceramah. Judul ceramahnya itu tadi hadis. Kalau 10 tahun tidak sholat, pukul. Jadi ini anak-anak nak dengar terus itu. Nah ingat terus ceramahnya gurunya. Jadi purada masih panjang kisah malam memang dibalok-balok masih gitu. Nah rendre letu di bolana. Sampai di rumahnya, nah balok-baloki bapaknya. Ini bapaknya heran. Sebentar minum kopi menonton bola, langsung dibalok-baloki. Kenapa nu balok-baloki? Karena bilang kita nak kena ceramah ustazku suruh kak. Katanya kalau tidak sholat pukul. Kalau 10 tahun katanya tidak sholat pukul. Nah kita beda, Nabi bilang mama bukan 10 tahun, 50 tahun kita beda tidak sholat. Nah pano balok-balok kiki. Coba lihat Pak. Jadi inilah pentingnya kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tanggung jawab kita besar sekali. Ingin perbaiki dulu agamanya kita pekelar. Kalau bagus nih sholatnya, insya Allah Pak bahagia kita di akhirat. Nah, tapi ada juga orang Pak yang sholatnya bagus, tapi tidak diterima oleh Allah. Apa itu? Yang tidak bagus hubungannya kepada sesama manusia. Nah, bagus lagi sholatnya, tapi hubungannya lagi sesama manusia tidak bagus. Hablum minan nasnya tidak bagus. Banyak dulu bombe nah. Iya. Tetangga sebelah kanan na bombe, tetangga sebelah kiri na bombe, kanan juga ada bombe, di belakang juga ada bombe. Tapi yang paling na bombe itu depan, yang paling depan rumahnya itu. Gara-gara di betem milik kajompi di pasai. Di patinah. Nak benci semua Pak. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu sekalian terhalang masuk surga. Jangankan surga Pak, baunya surga tidak diciumkan oleh Allah karena memutuskan tali silaturahmi. Kita ini manusia Pak, tidak sempurna keimanan kita sampai betul-betul kita mencintai kita punya saudara sebagaimana cinta kita kepada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan sempurna keimanan kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai kalian mencintai saudara kalian kama yuhibbu li nafsi. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Pentingnya perbaiki hubungan kita sama manusia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita ini manusia Pak, akan selalu butuh dengan orang lain. Akan selalu butuh dengan orang. Lahir ki butuh ki bida. Mau ki saja hadir di muka bumi ini, butuh ayah dan ibu kerjasama, baru kemudian kita tercipta. Mau ki lagi lahir butuh bidan. Setelah itu dimandikan lagi, kita akan selalu butuh dengan orang sampai kita meninggal dunia. Jadi kalau kita mau hidup di muka bumi ini hanya sekedar mengandalkan egois kita, kalau ada masalah kita Bapak Ibu sekalian, orang akan menyaksikan kita. Iya. Pernah Bapak Ibu sekalian, 2 orang bertetangga. Tetangga yang satu ini ambil skopang, ambil linggis, kemudian bikin sumur. Dia menggali sumur pas di perbatasan tanah dan belum ada pagarnya pembatas rumah. Setelah dia menggali kedalaman 1 meter, tiba-tiba tetangga yang di sebelah datang. Apa dia bilang? Pak, apa digali di situ pas sekali di perbatasan tanahnya? Apa dia bilang? Menggali ke sumur. Keberatan tetangganya di sebelah. Pak, kenapa di situ menggali sumur? Orang kalau menggali sumur itu di belakang rumah bagus. Keberatan juga, tersinggung ini yang ditegur. Kenapa kita mau atur-atur Kak? Yang saya gali kan tanahku sendiri, bukan tanahmu.
Sikopanku pakai, sikopanku juga bukan di sikopanmu. Saya tonji menggali, tidak tonji bantu kak. Lalu kenapa kau keberatan kalau hanya di perbatasan tanah saya menggali sumur? Dia bilanglah tetangganya, bukan itu persoalannya Pak. Persoalannya saya punya anak. Dan anak saya biasa main-main di sekitar sini. Jangan sampai anak saya masuk, jatuh di sumur, tak mati anak saya. Apa nak bilang tetangganya? Oh bukan urusanku itu, tahannya nak. Bagaimana sakitnya hati kita kalau begitu Pak. Tetangganya di sebelah tersinggung. Ternyata besoknya bertongi si kopang. Menggali tongi lobang. Mak dembangi kali bonna. Nabi lagi punya sumur. Apa tahu sinu gali kau? Berdekatan di sumurku. Nabi lagi tetangganya menggali ke bak WC. Bak WC nakai di sedena bubunda. Keberatan. Kenapa kita di situ menggali bak WC? Orang menggali bak WC di mana-mana tuh di belakang rumah. Apa dibalas nih? Elo-eloku. Karena aku tahu kait ternyata nata. Sikopanku tonjuku pakai, bukan sikopanta. Saya tonjuk juga menggali, tidak dibantu juga. Ya, bukan itu persoalannya Pak. Persoalannya nanti jatuh taita di sumurku, bau airnya sumurka. Di palesuannya dan ya, tene rusakku, tahan itaiku. Coba kalau begitu dua orang bertetangga Pak, tidak rukun. Nah kita ini Pak makhluk sosial, akan selalu butuh dengan orang lain. Makanya Rasulullah itu Pak selalu memberikan contoh kepada kita bagaimana kita ini bisa memperbaiki hubungan kita sesama manusia dengan cara selalu memberi hadiah satu sama lain di antara kita. Karena kalau ada orang Pak saling memberi apa itu hadiah dan lain sebagainya, maka akan tercipta rasa kasih sayang di antara mereka itu. Makanya Rasulullah itu kalau pulang dari kerja dakwah, ditemui istrinya sedang memasak, selalunya Nabi berkata, apa yang sedang kau masak? Berkata istrinya, saya sedang memasak sayur ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Kalau begitu kasih banyak-banyak airnya. Mau apa? Kita kasih juga tetangga kita di sebelah. Tapi kalau kurasa di bulukum air sayur dikasih ke tetangga tersinggung mati. Kada katombir wai kaju minareki. Maksudnya di atas-atasnya lah kita. Nah, kenapa? Ini upaya Rasulullah bagaimana ingin menjalin hubungan baik kepada saudara-saudaranya, karena kita manusia makhluk sosial akan selalu butuh dengan orang lain. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi itulah yang harus kita perbaiki selama kita hidup di muka bumi ini. Insya Allah kalau kita jaga yang dua ini Pak, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia, nah salama kilino akhirat. Ini sebenarnya intinya agama. Menjalin hubungan baik kepada Allah, menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi oleh-oleh pulang ke rumah. Begitu juga buat teman-teman dan sahabat-sahabat baik kaum muslim yang sempat hadir. Jangan sampai tiap malam kita datang taklim, tiap malam kita datang bermajelis ilmu. Kalau tidak ada perubahan dalam diri kita, tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil, sebenarnya termasuk rugilah kita karena tidak ada peningkatan. Tapi orang yang datang bermajelis ilmu lebih baik dari mereka yang tidak datang bermajelis ilmu. Orang yang bermajelis ilmu Bapak Ibu sekalian, kalaupun tidak dapat ilmunya, maka dia mendapatkan ampunan Allah. Ya. Dan inilah salah satu tempat yang sangat disukai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah pernah masuk ke suatu masjid, ditemuinya ada dua kelompok sahabat. Yang di sebelah kiri sahabat sedang berkumpul berzikir, di sebelah kanan sekelompok sahabat yang sedang bermajelis ilmu. Lalu apa kata Nabi? Saya suka kelompok yang sana, yang bermajelis ilmu. Karena tidak mungkin benar ibadah dia kalau bukan melalui ilmu. Iya. Jadi inilah majelis yang sangat disukai oleh Rasulullah. Dan ingat, syaitan itu selalu ingin menghalang-halangi kita untuk bermajelis ilmu. Kenapa? Karena syaitan itu tidak menginginkan kita pintar dalam persoalan agama kita. Karena kapan kita pintar masalah agama, maka syaitan akan susah menjerumuskan kita. Makanya selalu dia tanamkan dalam diri kita itu rasa malas, rasa jenuh, rasa bosan. Makanya lawan rasa itu, supaya kita bisa pintar dalam urusan agama kita, sehingga syaitan Bapak Ibu sekalian tidak bisa menjerumuskan kita. Dulu ada syaitan Pak, syaitan yang ingin masuk ke satu masjid. Dia sudah berputar-putar Pak mau masuk ke dalam masjid tapi tidak bisa. Orang soleh ini bertanya, kenapa apa dikerja di situ? Nanti putar-putar dari tadi saya lihat. Bila saya mau masuk ke masjid itu tapi saya tidak bisa. Bila apa kau mau ambil masuk dalam masjid itu? Saya ingin mengganggu ahli ibadah itu yang sedang sholat. Saya ingin mengganggu dia. Cuma tidak bisa kan masuk. Bilang kenapa? Karena ada orang alim di situ yang tidur dekatnya pintu. Nah bayangkan. Syaitan itu Pak,
lebih takut sama orang alim yang mengamalkan ilmunya dibandingkan seorang ahli ibadah tapi ilmunya begitu-begitu saja. Ya. Maka perkaya ilmu agama, karena ibadah kita akan benar. Dan tinggal kita mengamalkan kalau ilmu agama kita kaya dalam diri kita. Jadi ini sekedar motivasi buat kita semua dan sebagai oleh-oleh, mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Saya doakan kepada seluruh yang hadir pada malam ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa istiqomah dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu taat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq was saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.